Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis brand loyalty terhadap produk kecap ABC pada masyarakat Durensawit RT03. Yang pertama-tama, saya ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu Andi Abdul Ghaffar selaku saya sendiri, Putri Sabila Absari, Dimas Bayu Pamungkas, dan Zainal Abidin. Dan presentasi pertama akan dijelaskan oleh Putri Sabila Absari. Peran brand loyalty. Analisis brand loyalty sangat penting untuk mengetahui seberapa komitmen konsumen terhadap pembelian produk. Banyak pesaing mengakibatkan ketatnya persaingan. Kualitas berbanding lurus dengan kepercayaan yang dibangun oleh konsumen. Artinya, sebuah produk dapat mempertahankan pelanggan jika produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan keinginan. Manfaat brand loyalty terhadap suatu produk. Yang pertama, mengurangi biaya pemasaran. Kalau kita udah punya brand loyalty yang baik, maka akan berdampak besar pada anggaran biaya strategi pemasaran. Biaya yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mempertahankan pelanggan lebih murah daripada mencari pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan perdagangan. Kalau konsumen sudah mempunyai loyalitas yang tinggi pada suatu produk atau brand, maka konsumen tersebut bisa dipastikan akan terus membeli produk tersebut. Yang ketiga, menarik pelanggan baru. Setelah mereka merasa puas dengan produknya, mereka akan merekomendasikan kepada orang-orang yang belum menggunakan produk tersebut agar bisa menggunakan produk yang sama. Terakhir, memberi waktu untuk menanggapi ancaman-ancaman pada pesaing. Pelanggan setia akan memberikan waktu pada perusahaan untuk segera melakukan pengembangan produk dengan cara menyesuaikan atau melakukan inovasi agar bisa bersaing dengan perusahaan lain. Faktor yang mempengaruhi brand loyalty. Pertama, nilai atau bisa disebut juga harga dan kualitas merek. Pemakaian suatu merek dalam waktu yang lama akan mengarahkan pada loyalitas. Karena itu, pihak perusahaan harus bertanggung jawab untuk menjaga kualitas merek tersebut. Jika terjadi penurunan standar atau kualitas dari suatu merek, maka akan menyebabkan konsumen menjadi kecewa, bahkan pada konsumen yang paling loyal. Begitu pula jika terjadi perubahan pada harga. Oleh sebab itu, agar konsumen tetap loyal pada merek tersebut, pihak perusahaan harus mengontrol kualitas merek beserta harganya. Yang kedua, citra merek atau juga bisa disebut reputasi merek. Merek yang memiliki citra yang baik akan menimbulkan loyalitas konsumen pada merek tersebut. Merek yang memiliki reputasi yang diakui secara nasional bahkan internasional akan lebih dipercaya oleh banyak konsumen. Ketiga, kenyamanan. Kenyamanan atau kemudahan mendapatkan merek. Kepuasan konsumen atau kenyamanan dan kemudahan mendapatkan merek merupakan faktor yang penting untuk membangun loyalitas konsumen pada merek tertentu. Semua kelebihan dari merek tertentu tidak akan berarti jika merek tersebut tidak mudah untuk didapat. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan produk dan berbagai merek yang nyaman dan mudah untuk didapatkan. Hal ini perlu dilakukan oleh perusahaan agar konsumen menjadi loyal pada mereknya. Yang terakhir yaitu keempat, kepuasan konsumen. Konsumen merupakan perasaan senang yang dirasakan konsumen yang berasal dari perbandingan antara harapan dengan hasil kinerja. Indikator brand loyalty. Yang pertama yaitu switcher atau berpindah-pindah. Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai pelanggan yang berada pada tingkat paling dasar. Semakin tinggi frekuensi pelanggan untuk memindahkan pembeliannya dari suatu merek ke merek yang lain mengindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama sekali tidak loyal atau tidak tertarik pada merek tersebut. Yang kedua, pembelian yang bersifat kebiasaan atau habitual buyer.
Pembeli yang berada dalam tingkat loyalitas ini dapat dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan merek produk yang dikonsumsinya, atau setidaknya mereka tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Yang ketiga, pembeli yang puas dengan biaya peralihan, atau bisa disebut satisfied buyer. Pada tingkat ini, pembeli merek masuk dalam kategori puas bila mereka mengkonsumsi merek tersebut. Meskipun demikian, mungkin saja mereka memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan menanggung biaya peralihan atau bisa disebut switching cost yang terkait dengan waktu, uang, atau risiko kinerja yang melekat dengan tindakan mereka beralih merek. Yang keempat, menyukai merek atau like the brand. Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkat ini, dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. Yang terakhir yaitu kelima, pembeli yang komit atau committed buyer. Pada tahap ini, pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka dipandang dari segi fungsinya maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa sebenarnya mereka. Hasil analisis dan pembahasan. Uji validitas. Uji validitas yang kami teliti dari 30 pernyataan kuesioner diuji kevaliditasiannya dengan data dapat dikatakan valid apabila data korelasi lebih besar dari 0,361 dan data dikatakan tidak valid jika kurang dari 0,361. Sehingga dapat disimpulkan dari 30 pernyataan terdapat 4 soal yang bersifat tidak valid dan 26 soal pernyataan bersifat valid, sehingga data bisa dikatakan belum valid seutuhnya. Uji reliabilitas. Setelah adanya melakukan uji validitas, kita melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat dikatakan reliable apabila nilai koefisien reliabilitas instrumen lebih besar dari 0,6. Dari 30 responden dengan 25 soal pernyataan, kita menguji reliabilitasnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dengan hasil koefisien reliabilitas 0,914 yang bersifat sangat reliable. Perhitungan brand loyalty berdasarkan indikator. 1. Switcher. Switcher ini ditujukan untuk mendapatkan seberapa besar data pada masyarakat Durensawit RT03 dalam berpindah merek ke produk lain. Dengan menyebar kuesioner dengan 30 responden dan 25 soal pernyataan, didapatkan data jawaban untuk sangat tidak setuju 14, tidak setuju 68, setuju 52, dan sangat setuju 16. Dari data jawaban tersebut kita hitung dengan nilai jawaban. Dari nilai jawaban tersebut kita dapatkan total nilai jawaban sebesar 370. Untuk persentase brand loyalty switcher pada masyarakat Durensawit RT03 didapatkan 46% untuk setuju dan sangat setuju untuk berpindah merek ke merek lain. Artinya pada masyarakat Durensawit RT03 masih bisa dikatakan setia dengan produk kecap ABC dikarenakan presentasi untuk sangat tidak setuju dan tidak setuju dalam berpindah merek lebih besar dibandingkan dengan presentasi setuju dan sangat setuju pada merek. 2. Habitual buyer. Habitual buyer ini ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar pada masyarakat Durensawit RT03 membeli produk ABC karena kebiasaan. Dengan menyebar kuesioner dengan 30 responden dan 25 soal pernyataan, didapatkan data jawaban untuk sangat tidak setuju 13, tidak setuju 65, setuju 57, dan sangat setuju 15. Dengan total nilai jawaban 374. Persentase pada habitual buyer ini sebesar 48%. Artinya,
pada masyarakat Durensawit RT03 bisa dikatakan membeli produk kecap ABC karena kebiasaan itu sebesar 48%. Dan karena faktor lain seperti tidak ada produk lain dan sebagainya sebesar 52%. Perhitungan brand loyalty berdasarkan indikator satisfied buyer. Satisfied buyer ini ditujukan untuk mengetahui pelanggan puas bila mengkonsumsi merek kecap ABC. Didapatkan dengan data jawaban sangat tidak setuju 10, tidak setuju 30, setuju 79, sangat setuju 31. Dengan total nilai jawaban 441. Presentasi 73%. Dengan data ini kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Durensawit RT03 puas dalam mengonsumsi merek kecap ABC dalam sehari-hari. Perhitungan brand loyalty berdasarkan indikator likes the brand. Likes the brand ditujukan untuk mengetahui pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek kecap ABC. Didapatkan dengan data jawaban sangat tidak setuju 14, tidak setuju 44, setuju 78, sangat setuju 14. Dengan total nilai jawaban 392. Untuk presentasi 61%. Dengan data ini kami menyimpulkan bahwa masyarakat Durensawit RT03 sungguh menyukai merek kecap ABC. Perhitungan brand loyalty berdasarkan indikator committed buyer. Committed buyer ini ditujukan untuk mengetahui pembeli yang setia dan memiliki kebanggaan sebagai pengguna merek kecap ABC. Dengan data jawaban sangat tidak setuju 7, tidak setuju 71, setuju 60, sangat setuju 12. Dengan total nilai jawaban 377. Presentasi didapatkan dengan data 48%. Dengan data ini kami menyimpulkan bahwa tidak semua masyarakat Durensawit RT03 setia dan memiliki kebanggaan sebagai pengguna merek kecap ABC. Kesimpulan dari analisis kami adalah konsumen yang berasal dari perusahaan dengan brand loyalty tinggi akan terus bersedia melakukan pembelian dari brand tersebut. Mereka tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan harga, kenyamanan, ataupun faktor-faktor lainnya. Analisis yang kita gunakan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Durensawit RT03. Kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan yang kami sebar merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dua macam tes, yaitu tes validitas atau bisa disebut test of validity, dan juga tes keandalan atau juga bisa disebut test of reliability. Dari uji validitas dapat dikatakan soal pernyataan yang terdapat dalam kuesioner belum seutuhnya valid. Dan dari uji reliabilitas, kuesioner yang kita buat sudah bersifat reliable karena hasil perhitungannya sudah mencapai ketentuan, yaitu lebih besar dari 0,6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.